2 juta. Gue kerja dari 8 pagi sampai sore dibayar 2 juta. Siapa yang gak kaget anjir? Gue bilang, yakin om segini banyak gitu. Halo internet, kenalin nama gue Wisnu dan selamat datang kembali di channel Wisnu Sabani. Dan ini adalah dari Wisnu Bercerita episode ke-6. Selamat datang kembali semuanya, terima kasih udah mau mampir selalu ke channel gue. Nah, mungkin di video kali ini gue bakal bercerita lagi guys ya. Dan ini pakaiannya masih sama lagi karena gue tuh buat videonya satu kali berturut-turut nanti biar ngeditnya enak gitu dan mengefisiensi waktu. Ya, pada video kali ini gue ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup gue kepada kalian tentang hobi yang dibayar. Jadi, awal ceritanya tuh gini. Gue kan zaman SMA itu emang bener-bener penggiat fotografi banget. Gue sampai ikut komunitas sana-sini. Dan intinya tuh di dalam komunitas gue nih kebanyakan orang yang sudah tua gitu. Bahkan yang sudah berkeluarga, yang udah kerja. Pokoknya yang jauh umurnya di atas gue lah. Cuma gue tuh anak SMA pada di komunitas gue itu gitu. Akhirnya pada waktu tahun 2015 gue masuk komunitas dan sampai 2016 gue masih sampai sekarang sih gue masih dalam komunitas ini. Nama komunitasnya itu Lombok Landscaper. Tapi gue pengalaman pertama hobi yang dibayar itu ketika tahun 2016 cuy. Nah ketika tahun 2016 ini waktu itu gue habis mendaki Bukit Pergasingan. Nanti bakal gue ceritain juga lu tentang Bukit Pergasingan ini di next episode. Itu tuh gue baru habis naik Bukit Pergasingan sama teman-teman komunitas gue ini gitu. Cuma mereka setelah kita mendaki Bukit Pergasingan ini, mereka ketika kita turun dari Bukit Pergasingan, mereka langsung pulang ke kota, di kota Mataram. Dan gue tetap stay di rumah dulu 1 hari dan besoknya baru gue ke kota Mataram. Karena kan gue sekolah di Mataram tapi rumah gue di Sembalun, di desa gitu. Akhirnya besoknya ketika gue balik ke kota Mataram, gue ditelepon sama salah satu senior gue di komunitas Lombok Landscaper. Dia nelpon, kan gue posisinya tuh gue baru nyampe banget nih di Mataram pada waktu itu, baru nyampe kosan. Dia telepon, halo Nu, Wis deh, gue dipanggil Wis rata-rata kalau di ini apa namanya di komunitas itu. Halo Wis, lagi di mana gitu? Ya om, kan gue manggilnya om, gue lagi di kosan nih om, kenapa gitu? Kamu mau nerima job nggak katanya? Gue kaget dong, job apaan gitu kan? Maksudnya tuh gue sadar akan kapasitas gitu. Ya gue baru join komunitas juga baru setahun, baru belajar moto juga baru setahun, udah ditawarin job. Akhirnya gue tanya, job apa om? Kata gitu kan, si omnya jawab, ini job kamu fotoin balap sepeda yang ada di Sembalun. Tapi kan saya ini om, baru ini juga apa namanya, takut, intinya tuh gue bilang gini, takut hasilnya nggak sesuai yang diharapkan kata gitu. Tapi si Om Joko namanya waktu itu yakinin gue, udah nggak apa-apa, kita percaya sama kemampuanmu, kamu coba aja gitu, yang penting lakuin yang terbaik gitu. Foto yang bagus, gunain settingan-settingan atau apa yang sudah kamu pelajari, intinya buat foto yang bagus lah. Akhirnya gue terima, iya om boleh deh saya coba gitu. Terus si Om Joko bilang, ya udah kamu kesini sekarang ke Hotel Santika sekarang juga. Posisinya si Om Joko tuh lagi di Hotel Santika. Posisi Om Joko pada saat itu lagi di Hotel Santika. Akhirnya gue disuruh ke sana pada malam itu juga. Gue cuma di kosan tuh cuma duduk bentar, taruh barang langsung ke Hotel Santika lagi buat ngobrolin kerjaannya. Dan sesampainya gue di Hotel Santika itu gue kaget banget cuy, karena di sana tuh udah ada orang-orang besar gitu, orang-orang besar yang ada di event balap sepeda itu. Gue dipertemuin di sana sama Om Joko, salam-salaman, kenal-kenalan, dan Om Joko bilang ngejelasin gue sistem kerjanya kayak gimana, nanti mulai kerjanya jam berapa, terus foto-foto yang dipengen sama kliennya kayak gimana, terus gajinya berapa, kayak gitu-gitulah. Akhirnya gue dijelasin semuanya, dan kaget lagi nih gue cuy, karena acaranya itu besok pagi, dan acaranya itu di desa Sembalun, di desa gue, di mana berarti gue kan baru nyampe nih ke kota Mataram di kosan gue gitu. Dan besoknya gue harus balik lagi ke desa gue gitu buat motret acara ini. Kebetulan waktu itu gue lagi libur sekolah, jadi gue bisa ngambil job itu.
Dan gue tanya sama Om Joko, besok acaranya mulai jam berapa emang Om? Acaranya sekitar mulai jam 8. Kalau bisa sih kamu jalan malam ini. Anjir, itu gue kaget banget cuy. Gue baru nyampe dan gue harus balik lagi gitu. Dan sedangkan perjalanannya itu sekitar 3 jaman lah dari kota ke tempat gue. Itu pun udah ngebut banget ya cuy. Karena kan di Lombok nggak ada macet. Jadi kalau lu naik motor di Lombok 3 jam itu pantat tuh udah panas banget cuy. Saking jauhnya gitu. Karena kan nggak ada macet-macetan kalau di sana. Capek lah intinya mah. Posisinya gue baru nyampe langsung balik. Akhirnya ya gue udah terlanjur nerima job itu. Dan gue juga sebenarnya nerima job itu nggak memikirkan duitnya sih. Karena gue pengen pengen mencari experience saja, pengen cari pengalaman aja gitu, gimana sih rasanya kerja gitu dengan hobi. Lu kan hobi gue moto, jadi gue pengen ngerasain hobi yang dibayar kayak gitu kan. Walaupun bayarannya nggak gede juga, walaupun cuma dikasih uang rokok, gue juga nggak apa-apa sih, karena gue pengen cari pengalaman pada waktu itu. Akhirnya gue deal sama Om Joko, gue dikasih tahu kamu harus kesini, pokoknya gue dikasih tahu lah sistemnya kayak gimana. Terus si Om Joko ngasih gue dulu DP pembayaran, katanya buat transport dulu. Gue dikasih waktu itu berapa ya, 500.000 kalau nggak salah. Nah 500.000. Akhirnya gue bingung dong, gue balik ke kosan kan udah dikasih 500.000 dan gue diharuskan berangkat pada malam itu. Bisa sih gue berangkat paginya tapi subuh gitu, yang penting gue harus sudah ada di acara jam 8 pagi. Hanya gue mutusin tuh jalan malam itu juga, tapi gue kan gak berani cuy sendirian. Lu bayangin aja kalau menuju rumah gue dari kota tuh lu harus melewati hutan sekitar 1 jam tuh di dalam hutan cuy. Dan dalam hutan tuh bener-bener sepi banget cuy, gak ada sinyal, gak ada apa-apa, gak ada siapapun lah. Akhirnya gue mutusin untuk ngajak teman satu komunitas gue namanya Om Yudi. Gue telepon Om Yudi, Om lagi di mana? Lagi di kosan juga katanya. Terus gue ajakin Om Yudi, gue kasih tahu gue ke kosannya, ini Om ada job, kita mau trade balap sepeda kayak gini-gini, Om mau join nggak? Oke nu katanya, tapi kita harus berangkat malam ini Om. Waduh, tapi si Om Yudi mau ngebantuin gue. Akhirnya kita berangkat malam itu juga. Dan kita berangkat dari Mataram itu sekitar jam 11 malam. Gue sama Om Yudi berangkat ke Lombok Timur dan gue nggak langsung pulang ke rumah gue. Gue mutusin untuk nginep di rumah teman gue dulu yang ada di Lombok Timur, yang ada di Selong. Karena jarak dari Selong ke rumah gue ini sekitar 1 jam cuy. Jadi bisalah dikejar waktu habis subuh. Akhirnya gue mampir di rumah teman gue yang ada di Selong. Gue teleponin, namanya Galuh. Kalau Galuh nonton video ini, thank you banget ya, waktu itu udah ngasih tumpangan. Dan sampai sekarang sih Galuh tetap baik sama gue. Akhirnya gue mampir di rumah Galuh buat istirahat, buat nginep. Dan subuhnya gue langsung berangkat menuju lokasi, dimana di lokasinya itu di desa Sembalun, di desa gue. Gue langsung berangkat sama Om Yudi pagi-pagi ke lokasi. Dan orang tua gue pun nggak tahu gue kalau gue tuh pulang lagi gitu. Jadi gue nyampe lokasi, dan ketika nyampe lokasi kita disuruh sarapan dulu, dikasih baju segala macem. Kasih baju ini baju kru lah ibaratnya mah gitu ya, baju kru dan name tag gitu bahwa kita tuh kru gitu, jadi aksesnya bebas mau kemana aja. Akhirnya kita sarapan, kasih baju dan kasih name tag, kita berangkat. Dan ternyata balap sepedanya itu udah dikasih tuh sih sebelumnya sama Om Joko, balap sepeda downhill gitu, jadi kayak ngedaki-daki gunung gitu balap sepedanya cuy. Dan kita juga difasilitasi satu motor buat ngikutin si para pembalap sepeda. Akhirnya kita berangkat dan start balap sepeda itu dimulai dari Taman Nasional Gunung Rinjani, dari kantor TNGR. Nah dari sana dimulai tuh. Gue sama Om Yudi ini bagi posisi. Om Yudi misalkan nunggu di pos 1, gue nunggu di pos 2 biar dapat varian foto yang banyak gitu. Akhirnya gue sama Om Yudi berpencar dan menghasilkan foto masing-masing. Terus kita janjian ketemunya nanti di pos terakhir sebelum finish. Akhirnya gue foto, Om Yudi juga dengan jobnya masing-masing. Kita komunikasinya tetap via HP waktu itu. Dan gue nanti bakal gue tampilin beberapa hasil foto gue kalau masih ada ya. Gue juga soalnya kan waktu itu setelah udah beres fotonya langsung kita keserahin ke Om Joko. Gue lupa sih gue nyimpan fotonya apa enggak, tapi nanti gue cariin, kalau ada gue bakal tampilin di sini nih ya. Akhirnya gue sama Om Yudi ketemu di pos terakhir dan kita berangkat bareng-bareng ke garis finish. Nah di garis finish tuh kita nungguin para pembalap sepeda ini, kita foto-fotoin. Ketika mereka dikasih medali dan lain-lain kita foto-fotoin. Akhirnya itu sekitar asar, kerjaan udah beres, kita mampir dulu ke hotel di mana starting point balap sepeda itu, buat makan lah sebentar, buat istirahat. Kita mampir buat makan, buat istirahat, dan gue juga mampir ke rumah bentar, salaman doang sama ibu, bapak nggak ada waktu itu. Akhirnya salaman bentar ke rumah dan kita langsung ke Mataram sama Om Yudi. Dan uang yang 500.000 itu ya kita emang pakai buat transport, kayak buat makan di perjalanan, buat bensin, buat rokok kayak gitu-gitu.
Akhirnya kita sampai Mataram, kita serahin filenya ke Om Joko, terus dan kita terima gaji. Dan kagetnya lagi cuy, gue dibayar, lu tuh pada berapa? Gue dibayarnya 2 juta. Gue kerja dari 8 pagi sampai sore dibayar 2 juta. Siapa yang gak kaget anjir? Gue bilang, yakin om segini banyak gitu. Dan si Om Jokonya bilang, maaf Wis, kan gue dipanggil Wis. Maaf Wis, cuma segini kecil duitnya, katanya gitu. Aduh om, segini gue tuh udah gak bisa berkata-kata. Ya buat gue pada masa itu dan sampai sekarang sih 2 juta. Duit 2 juta itu gede banget. Lu bayangin gue kerja dari jam 8 pagi sampai asar. Dan itu kerjanya itu apa yang gue suka gitu, motret. Gue dikasih 2 juta gitu kayak, waduh, seneng banget bos. Jadi itu adalah pengalaman pertama gue hobi kerja dengan hobi gue dan dibayar dengan gede 2 juta, kerja dari jam 8 sampai jam asar. Nggak tahu gue berapa jam tuh, hitung sendiri lah ya. Nah mungkin segitu dulu ya kali cerita gue pada kali ini. Intinya tuh kalau lu punya hobi, lu tekunin aja, cari channel yang banyak, nanti duit bakal ngejar kok. Intinya tuh kita harus belajar serius dan lakuin yang terbaik. Masalah duit mah nanti bakal ngikutin cuy. Kayak gitu sih paling kalau dari gue ya. Thank you banget ya udah pada mau mampir dengerin bacotan-bacotan gue, dengerin cerita-cerita gue yang ya mungkin semoga menginspirasi kalian dan semoga bermanfaat dan semoga berguna juga dan semoga menghibur. Itulah cerita gue dimana gue gue kerja dengan hobi gue dan gue dibayar dengan bayaran yang lumayan gede. Dan itu nggak berakhir di situ doang cuy. Nextnya tuh gue udah dapet job yang banyak banget. Nanti gue bakal ceritain di next episode. Karena gue itu udah mulai punya portofolio gitu, apa yang udah pernah gue kerjain. Jadi orang-orang tuh banyak yang minta gue bantuin buat ngerjain ini, buat ngerjain itu. Jadi panggilan tuh lumayan banyak nextnya. Nanti gue bakal ceritain di next episode-nya. Thank you udah pada mau nonton. Sehat selalu dan perjuangkan apa yang kamu harus perjuangkan, karena yang bisa menyelamatkan dirimu adalah diri kamu sendiri. Thank you udah mau nonton dan mau mampir. Jangan lupa bantuin gue subscribe channel ini, bantuin share, bantuin like, dan silahkan di komen. Kalian mau nanya, kalian mau cerita apapun itu, silahkan komen aja, nanti gue balas satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Gue mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.